Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, dan pada pagi hari ini kita masih membahas tentang masalah budak. Akan tetapi hadis nomor 206 ini adalah hadis yang betul-betul sangat bagus dan menjadi nasihat untuk kita semua. Babnya adalah berbunyi babul abdi ra'in. Bab bahwasanya seorang hamba itu adalah seorang pemimpin. Jadi meskipun jabatan dia seorang hamba, seorang budak, tetap hakikatnya budak itu adalah pemimpin. Nanti akan dijelaskan dalam hal apa dia menjadi pemimpin dalam hadis ini. Kita baca hadisnya. Al-Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Ismail ibn Abi Uwais. Qala, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais. Dia berkata, haddatsani Malik, telah menceritakan kepada kami Malik an Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah bin Dinar. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, kullukum ra'in. Ini nasihat dari Nabi kita yang mulia. Ar-Rasul memberi nasihat sekaligus mengingatkan kita, jangan pernah lupa, kullukum ra'in. Setiap di antara kalian itu hakikatnya adalah pemimpin. Bukan pemimpin secara khusus, tapi pemimpin secara umum. Secara umum kita semua adalah pemimpin. Tidak menunggu menjadi ketua, tidak menunggu menjadi presiden, tidak menunggu menjadi pejabat untuk menjadi seorang pemimpin. Seandainya seseorang tidak menjadi pejabat, tidak menjadi ketua, tetap hakikatnya kullukum ra'in. Kalian semua adalah pemimpin. Karena kita semua adalah pemimpin, maka Ar-Rasul mengatakan, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap di antara kalian akan ditanya tentang orang yang dipimpin. Dan setiap di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla tentang orang yang dipimpin. Yani di akhirat nanti Allah akan tanya kita. Fal amir alladzi 'alan nasi ra'in. Maka dikatakan seorang amir, seorang pemimpin adalah orang yang memimpin manusia. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia juga akan ditanya tentang rakyatnya, tentang orang yang dipimpin. Jadi orang yang memimpin manusia dalam jumlah yang banyak itu disebut al-amir. Dalam hal ini berarti presiden, kemudian sultan dan lain sebagainya. Mereka al-amir. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi.
dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang yang dia pimpin. Warrajul, dan seorang laki-laki, diingatkan oleh Nabi SAW yang merasa laki-laki, ra'in ala ahli baiti, dia adalah pemimpin terhadap keluarganya. Berarti seorang suami pemimpin terhadap keluarganya. Saya, panjenengan semua pemimpin terhadap seorang keluarganya. Karena kita semua pemimpin, harus ingat nanti di akhirat, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dia juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Akan ditanya oleh Allah atas orang yang dia pimpin. Mau dibawa kemana orang yang dia pimpin ini? Mau dibawa kemana kapal yang dia nahkodai ini? Akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa abdur rajul, dan hamba dan budak seseorang, ra'in ala mali sayyidi, budak dia juga ra'in, juga pemimpin. Pemimpin dalam hal apa Ustaz? Ala mali sayyidi, dia memimpin atas harta tuannya. Kalau tuannya tidak ada yang menjaga hartanya, ini adalah budaknya. Dia diberi amanah untuk memimpin harta tuannya. Karena dia pemimpin juga, wa huwa mas'ulun anhu, dia juga akan ditanya tentang hal itu. Ala kullukum ra'in, diulangi lagi oleh Nabi SAW ucapan kullukum ra'in. Ketahuilah, semua kalian adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang kalian pimpin. Ini hadis yang sangat bagus, ma'asyiral muslimin. Saya semalam benar-benar merenungi hadis ini. Ternyata di hadapan kita di masa yang akan datang itu ada beban amanah yang sangat berat yang akan kita pikul di hari kiamat. Beban amanah yang berada di pundak kita, yaitu mas'ulun an ra'iyatih, akan ditanya terhadap orang yang dia pimpin. Dan sebagai bentuk penekanan, Nabi mengatakan di awal kullukum ra'in. Dikatakan oleh Nabi, diingatkan kamu pemimpin. Di akhir diingatkan lagi oleh Nabi, kullukum ra'in, kalian pemimpin. Ketika Nabi mengulangi lafaz-lafaz ini menunjukkan sebagai bentuk penekanan, penegasan agar selalu ingat dan jangan pernah lupa. Kullukum ra'in, Anda semua, saya, panjenengan semua adalah pemimpin. Dan kita semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla atas orang yang kita pimpin. Penjelasan dari hadis ini, ma'asyiral muslimin, maka kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah ar-rajulu ra'in ala baitih. Seseorang itu adalah pemimpin atas keluarganya. Dalam hal apa dia memimpin? Maka Syekh mengatakan di sini, yudaimuhum, suami tersebut memberi makan keluarganya, wa yaksuhum, memberi pakaian keluarganya, wa yu'allimuhum umura dinihim, dan mengajari keluarganya urusan agamanya, wa dunyahum, dan mengajari keluarganya urusan dunianya, wa ya'muruhum, dan memerintahkan keluarganya untuk berbuat ma'ruf, wa yanhahum, dan melarang keluarganya untuk berbuat mungkar, wa yahmilhum ala amrillahi rabbil alamin, dan mengajak mereka kepada perintah Allah dan mengajak mereka kepada ketaatan Allah Rabbul Alamin. Jadi ma'asyiral muslimin, seorang suami tidak hanya memberi makan,
tidak hanya memberi pakaian, tidak hanya sekedar mencari nafkah, tidak hanya itu, tapi dia juga mengajari urusan agama, mengajari urusan dunia, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar. Apabila seorang suami kalau dia hanya mencari nafkah, fokusnya hanya mencari makan, fokusnya hanya mencari pakaian, tidak memperdulikan pengajaran agama, tidak memperdulikan mau salah mau betul terserah, tidak di cross check sholat anaknya, tidak ditanya istrinya bagaimana keadaan di rumah, sudah sholat apa belum, udah ngaji atau belum. Nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban seorang suami adalah memprioritaskan tauhid, memprioritaskan ilmu agama, memprioritaskan akidah sebagai bentuk pengajaran terhadap keluarganya. Ditanya sudah sholat apa belum, udah ngaji atau belum. Istrinya ditanya udah sholat atau belum, hari ini udah baca Quran atau belum. Jangan diem-diem aja, nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Fulan, kenapa kau tidak tanya anakmu? Fulan, kenapa kau biarkan istrimu? Kenapa kau enggak cross check istrimu? Kenapa kau enggak perhatian istrimu? Maka di antara bentuk perhatian suami kepada keluarga adalah dia memonitoring kegiatan agama yang ada di rumah. Kemudian yang kedua, wal mar'ah, dan perempuan. Mana perempuan di sini? Enggak ada perempuan, tapi di sarannya ada perempuan. Demikian juga laki-laki, maka demikian juga dengan perempuan. Ada enggak di sini perempuan? Di sini ada, di kitab saya ada perempuan. Di kitab saya ini hadisnya mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, dan seorang istri, seorang perempuan itu adalah pemimpin di rumah suaminya. Jadi ternyata pemimpin tidak hanya laki-laki, jamaah. Kalau memimpin manusia, memimpin umat itu laki-laki, tapi ternyata perempuan juga menjabat sebagai pemimpin, tapi dalam lingkup yang khusus sesuai dengan porsinya, yaitu dia memimpin di rumah suaminya. Karena perempuan ini adalah pemimpin, wahia mas'ulun lah, wahia mas'ulatun, maka perempuan ini juga akan ditanya oleh Allah, enggak dibiarkan, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian lanjutan hadis tadi ternyata sepertinya yang di PDF ini beda dengan di kitab saya. Lanjutan hadis ini kata Rasulullah SAW, warrajulu fi mali abihi, dan seorang anak itu pada hakikatnya adalah harta orang tuanya. Seorang anak itu adalah harta orang tuanya, maksudnya jeripaya orang tuanya. Maka semua yang dimiliki oleh anak tersebut itu kembali kepada orang tuanya. Semua yang dimiliki oleh anak tersebut itu hakikatnya adalah milik orang tuanya. Sebagaimana Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu punya bapakmu. Sehingga orang tua tidak perlu izin mengambil harta anak sebenarnya. Akan tetapi orang tua itu memahami sopan santun, sehingga dia izin, le ibu hutang, le bapak hutang. Yang sebenarnya nggak perlu seperti itu, karena anak dan harta itu adalah milik dari bapak atau ibunya. Wa kullukum ra'in. Nah, ini baru dilanjutkan di sini. Setiap di antara kalian pemimpin dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka seorang istri, seorang perempuan, kata Syekh di sini, dauruha fil islami daurun adimun, adalah seseorang yang perannya di dalam Islam itu sangatlah besar. Wa atharuha fihi kabirun jalilun, dan pengaruhnya di dalam Islam, pengaruhnya dalam hal kepemimpinan seorang wanita itu adalah sangat besar. Apa yang dia pimpin, bagaimana bentuk pemimpinnya? Kata Syekh, wadalika bitadbiri syu'unil manzil,
yaitu dia mengatur urusan rumah tangga. Itu bentuk kepemimpinan perempuan di rumah suaminya, mengatur urusan rumah tangga. Bapaknya kerja di luar, rumahnya urusan perempuan, urusan istrinya. Kalau istrinya nggak amanah, gimana rumahnya? Kalau istrinya nggak kompeten, gimana rumahnya? Kalau istrinya tidak solihah, gimana rumahnya? Gak cuman itu, apa bentuk kepemimpinan perempuan di rumahnya? Wa bi tarbiyati auladiha, mendidik anaknya. Kalau perempuannya, istrinya salah pola asuhnya, salah didikannya, bagaimana anaknya nanti? Ini bentuk kepemimpinan seorang istri. Maka seorang istri juga harus paham bahwa dia akan ditanya oleh Allah tentang apa yang dia pimpin. Apalagi yang ketiga, bentuk kepemimpinan perempuan, kata Syekh, wa bi hifdhi irdiha, yaitu dengan cara menjaga kehormatan dirinya. Ketika suaminya enggak ada, dia jaga kehormatan dirinya. Dia jaga harga dirinya. Tidak chatting laki-laki lain, suaminya enggak ada, chatting laki-laki lain tanpa hajat. Kalau ada hajat monggo, mungkin pesan sayur, mau laundry, ya itu mau enggak apa-apa. Kalau enggak ada hajat, guyam-guyu dengan laki-laki lain, kalau enggak ada hajat lo ya itu akan ditanya oleh Allah nanti, karena dia telah menyia-nyiakan amanah seorang pemimpin. Dia jaga kehormatannya. Apalagi wariayati mali zaujiha, dia jaga harta suaminya. Ketika suaminya enggak ada, dia shopping ke mall tanpa izin suaminya. Ini bentuk khianat, karena dia seorang pemimpin dan dia diberi amanah menjaga harta suaminya. Dia diberi amanah untuk mendidik anak-anaknya. Dia diberi amanah untuk menjaga harga dirinya. Ketika dia lalai, ini bentuk khianat. Khianat terhadap apa? Kepemimpinan. Dan dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wal qiyami bi amri rabbiha azza wa jalla, yang terakhir, yaitu seorang perempuan pemimpin dalam hal apa? Wal qiyami bi amri rabbiha azza wa jalla, menegakkan perintah Rabbul Alamin yang ada di rumahnya. Jadi kita simpulkan, seorang perempuan itu juga pemimpin dalam hal apa? Satu, mengurusi rumah tangga, keadaan rumah, kerapian rumah, itu adalah tanggung jawab seorang wanita sebagai pemimpin di rumah suaminya. Yang kedua, mendidik anak-anaknya. Meskipun bapak juga ada kewajiban mendidik, tapi porsi terbesar itu ada pada ibunya, karena ibunya yang lebih banyak di rumah. Kalau ibunya tidak kompeten, tidak bisa menegakkan amanah ini, dan dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bapaknya juga akan ditanya oleh Allah, kenapa kau biarkan istrimu nggak bisa mendidik anakmu? Gitu. Kenapa kau biarkan istrimu mendidik anakmu dengan cara yang salah? Bapaknya akan lebih bertanggung jawab nanti. Yang ketiga, menjaga kehormatan dirinya, jaga harga dirinya. Berita-berita yang viral itu, kasus-kasus perselingkuhan, kemudian mergoi di kamar-kamar dan lain sebagainya, itu perempuan, gak jauh perempuan doang, laki juga. Itu karena dia tidak menjaga kehormatan dirinya. Terus yang keempat, menjaga harta suaminya. Yang kelima, menegakkan ketaatan Allah Azza wa Jalla. Kalau ini semua dia tegakkan, dia tunaikan amanah ini perempuan biidznillah azza wa jalla, dia masuk ke dalam surga sesuai dengan janji Nabi alaihi wasallam. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza shallat al-mar'atu khamsaha,
Kalau perempuan sholat 5 waktu, berarti dia menegakkan perintah Allah di rumah. Wa shamat syahraha, dan dia puasa di bulan Ramadan, berarti dia menegakkan perintah Allah di rumahnya. Wa hafidat farjaha, dia jaga kemaluannya, berarti dia jaga harga dirinya dan kehormatannya. Kemudian wa hafidat farjaha, dan dia jaga kemaluannya. Apa yang dikatakan oleh Rasul SAW, kilalaha, maka akan dikatakan kepadanya, udkhuli min abwabil jannah min haitsu syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau hendaki. Kemudian pelajaran yang ketiga masih tentang pemimpin. Kata Syekh di sini, maka seorang suami adalah pemimpin, maka seorang suami akan di dalam rumahnya mas'ulun an ahli baiti, akan ditanya tentang keadaan orang yang ada di dalam rumahnya. Apa saja itu? Seorang suami akan ditanya tentang anaknya. Seorang suami akan ditanya tentang istrinya. Seorang suami akan ditanya tentang pelayannya kalau dia punya pelayan. Seorang suami akan ditanya tentang budaknya kalau dia punya budak. Apa pertanyaannya? Hal qama bil huquqil lati lahum alaihi am qassara fi dalik? Apakah dia memenuhi atau menegakkan hak mereka semua, atau justru dia lalai terhadap hak mereka semua? Kemudian pelajaran yang ketiga, seorang budak akan ditanya, seorang budak memimpin harta tuannya. Ini yang menjadi inti dari bab ini, yaitu seorang budak hakikatnya seorang pemimpin. Bagaimana dia akan ditanya? Maksudnya bagaimana? Syekh mengatakan di sini, maksudnya adalah seorang budak tersebut mas'ulun an mali sayyidih, dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta tuannya, alladhi wada'ahu fi yadaihi, yang dia sia-siakan di kedua tangannya, au ja'alahu kharisan lahu, atau justru dia menjaga harta tuannya, au aminan alaihi, atau justru dia menjadi budak yang amanah terhadap harta tuannya, fahuwa mas'ulun anhu amamallah, maka budak ini akan ditanya oleh Allah nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan pelajaran berikutnya yang kelima, yang kelima, Syekh mengatakan di sini, fama baqiya ahadun illa wa huwa dakhilun fi hadal umum, maka menurut hadis ini tidak tersisa seorang pun di muka bumi ini melainkan mereka semua itu masuk ke dalam keumuman hadis ini, yaitu semuanya adalah seorang pemimpin. Fahuwa yar'a ra'iyatan, maka dia memimpin rakyatnya, memelihara orang yang dipimpin. Sawa'un akanat kubra kal amairin wa nahwi, entah itu dia pemimpin besar, presiden, sultan, raja, amkanat duna dalik, atau mungkin pemimpin dalam lingkup yang kecil. Apa itu? Pemimpin di rumahnya. Dan pelajaran yang terakhir dari hadis ini adalah sebuah hadis. Kelihatan enggak, Pak? Ini enggak bisa di zoom ini. Gimana nge-zoomnya ini?
Pelajaran terakhir dari hadis ini yang dibawa oleh Syekh adalah pada hakikatnya manusia itu dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Antum perhatikan, budak adalah pemimpin, istri adalah pemimpin. Semua ini yang paling bertanggung jawab siapa? Bapaknya, suaminya. Ya, suaminya. Dan masing-masing di antara mereka ini dia pada hakikatnya dia berjuang untuk dirinya sendiri. Berarti saya, Pak Agus, Ustaz Mahi, Pak Nanang, Pak Samsul, Pak Selamat dan lain sebagainya, pada hakikatnya itu berjuang untuk dirinya sendiri, berjuang untuk keselamatan dirinya sendiri. Maka Ar-Rasul SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu bagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, dan ucapan subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wassodaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wassabru diyaun, sabar adalah cahaya. Antum perhatikan, nur itu juga cahaya, dia itu juga cahaya. Apa bedanya? Kalau nur itu cahaya biasa, kalau dia itu cahaya tapi yang panas. Maka matahari itu bukan nur tapi dia, karena dia sifatnya panas. Kesabaran dikatakan dia, karena memang kesabaran itu sifatnya panas, susah. Orang kadang nggak tahan saking panasnya. Tapi kok dia sabar, Allah beri dia cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Quran itu adalah argumen, itu adalah alasan nanti di hadapan Allah laka, yang akan menyelamatkanmu, au alaika, atau justru akan mencelakakanmu. Jadi antum hati-hati jamaah, Al-Quran itu dia akan bersaksi di hadapan Allah. Dan Al-Quran ini bisa saja membuat panjenengan selamat, bisa saja membuat panjenengan celaka. Kullun nasi yakdu, ya ini, setiap manusia pada hakikatnya dia akan berada di pagi hari. Fabai'un nafsah, dia menjual dirinya. Pada hakikatnya manusia itu ketika di pagi hari itu dia menjual dirinya. Famu'tiqoha, maka dia bisa saja menjadikan dirinya merdeka. Au mubiqoha, atau bisa saja menjadikan dirinya itu celaka. Maka penjelasan dari hadis ini bahwa manusia itu adalah orang yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Hakikatnya seperti itu. Maka hadis ini dikatakan oleh para ulama, kullu insanin yas'a binafsi, maksudnya setiap manusia itu dia berjuang untuk dirinya sendiri. Faminhum man yubi'u Allahu, faminhum man yubi'u yabi'u Allah bi ta'atihi. Maka di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada Allah dengan cara apa? Bi ta'atihi, dengan cara mentaati Allah Azza wa Jalla. Famu'tiqoha minal adab, maka orang ini telah memerdekakan dirinya, telah menyelamatkan dirinya dari siksa. Wa minhum man yabi'uha lisyaitan, dan di antara mereka ada yang menjual dirinya untuk syaitan. Wal hawa, dan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Bittiba'ihima, dengan cara mengikuti keduanya, yakni mengikuti syaitan dan mengikuti hawa nafsu. Fayubiqoha, maka dia pun menghancurkan dirinya. Jadi kullun nasi yakdu fabai'un nafsa, saya panjenengan semua di pagi hari ini sedang bertaruh sebenarnya. Mempertaruhkan apa? Diri kita sendiri, atau bahasa lainnya
setiap orang itu tergadai atas dirinya sendiri. Dia jual dirinya sendiri di pagi hari. Dia jual kepada siapa? Kalau dia jual kepada Allah, maksudnya dia mentaati Allah di pagi hari ini. Kalau dia jual kepada syaitan dan hawa nafsu, maksudnya bagaimana? Dengan cara mengikuti keduanya. Itulah kenapa Rasul mengatakan dia bisa memerdekakan kalau dia mau dia bisa memerdekakan dirinya, kalau dia mau dia bisa mencelakakan dirinya. Ini hadis yang sangat luar biasa. Rasul itu suka memberitahu kita tentang hakikat sesuatu yang kita tidak tahu. Ini luar biasa. Hakikatnya kita pada pagi hari ini itu sedang menjual diri kita. Kemudian hadis berikutnya. Hadis nomor belum ahli, insyaallah nanti kita belajar. Hadis berikutnya, hadis 207. Langsung kita baca. An Abdullah bin Sa'ad Maula Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Sa'ad Maula, budak yang dimerdekakan oleh Aisyah, suami Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah punya budak namanya Abdullah bin Sa'ad. Qala, dia mengatakan, yakni budaknya Aisyah ini mengatakan, sami'tu Abu Hurairah yaqulu, aku mendengar Abu Hurairah berkata, al-abdu idza ata'a sayyidahu faqad ata Allah. Seorang budak apabila dia mentaati tuannya, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Fa idza asa sayyidahu faqad asallahu azza wajal, faqad asallaha azza wajal. Dan apabila dia bermaksiat kepada tuannya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah azza wajal. Hadis ini dhaif ma'asyiral muslimin, tapi tentu kalau seorang budak mentaati tuannya dalam hal yang ma'ruf, maka sama saja dia mentaati Allah azza wajal. Kalau dia bermaksiat kepada tuannya, yakni tidak amanah, tidak menjaga harta tuannya dan lain sebagainya, maka dia seperti bermaksiat kepada Allah azza wajalla. Kemudian hadis ke-208 tentang man ahabba an yakuna abdan, orang yang suka kalau seandainya dia menjadi budak. Bab tentang orang yang suka dia menjadi seorang budak. Apa alasannya kok dia suka jadi budak? Nah ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-abdul muslim, seorang budak yang muslim, idza adda haqqallah wa haqqa sayyidi, apabila dia menegakkan hak Allah dan hak tuannya, lahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kata Abu Hurairah, walladzi nafsu Abi Hurairah biyadi, demi jiwa Abu Hurairah yang ada di tangannya. Nya siapa? Tangannya Allah. Laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi, kalau seandainya bukan karena jihad fi sabilillah dan haji dan berbakti kepada ibuku, la akhbabtu an amuta mamlukan, maka aku suka kalau seandainya aku mati dalam keadaan menjadi seorang
budak. Apa sebabnya? Karena besarnya pahala menjadi seorang budak. Itu yang menyebabkan Abu Hurairah senang menjadi seorang budak. Hanya saja ada pahala yang lebih besar dari hanya sekedar menjadi seorang budak. Apa itu? Jihad, haji, dan berbakti kepada ibu. Makanya Abu Hurairah mengatakan, kalau seandainya nggak ada jihad, nggak ada haji, nggak ada pahala berbakti kepada ibu, maka aku milih menjadi seorang budak. Apa hikmahnya di sini? Hikmahnya di sini adalah hadis ini menunjukkan kepada kita ala fikhi hadhihi sahabi al-jalil Abu Hurairah, menunjukkan tentang dalamnya pemahaman Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kedalaman pemahaman, kedalaman fikih seorang Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah dia mengharapkan menjadi seorang budak agar apa? Agar menjadi manusia yang mulia ketika nanti menghadap Allah Azza wa Jalla. Dari mana sisi mulianya? Dari sisi ketika budak itu mentaati Allah dan mentaati tuannya, maka dia dianggap seperti mentaati Allah. Baik. Kemudian hadis nomor 209. 209. Ini 208 sudah. Barusan tadi. Sekarang 209. Bab la yaqul abdi, bab tidak boleh mengatakan abdi, budakku. Jadi kalau panjenengan punya budak, panjenengan tidak boleh mengatakan wahai budakku. Itu sebagai bentuk adab kepada seorang budak dan sebagai bentuk pemuliaan kepada seorang budak. Nabi alaihissalam mengatakan, la yakul ahadukum abdi amati. Janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan abdi, wahai budakku, amati, wahai budak perempuanku. Kullukum ubaidullah, karena pada hakikatnya kalian semua adalah budaknya Allah. Wa kullu nisaikum ima Allah, dan semua perempuan-perempuan kalian adalah budaknya Allah. Wal yakul, tapi hendaklah kalian mengatakan gulami, wahai pemudaku. Kalau budaknya masih muda, maka dipanggil gulami, wahai pemudaku. Jariyati, kalau budaknya perempuan, maka dipanggil jariyati, wahai budak perempuanku. Wafataya, kalau budaknya itu masih muda, seorang pemuda, wafataya, wahai pemudaku. Wafatati, wahai pemudiku. Jadi kalau budaknya masih anak-anak, gulami, wahai anak laki-lakiku. Jariyati, wahai anak perempuanku, maksudnya budak perempuanku yang masih kecil. Wafataya, wahai pemudaku. Wafatati, wahai apa? Pemudiku. Ini adab kepada seorang budak. Apa pelajarannya? Yang pertama, dari hadis ini kita melihat bahwa Islam itu meninggikan derajat budak. Meskipun dia budak, dia tidak boleh dipanggil budak, karena status dia sebenarnya sama dengan kita. Hanya jabatan dia budak, kita tuan. Tapi status sosial sama-sama hamba Allah. Maka Islam memberikan panggilan budak dengan panggilan yang mulia, gulami, jariyati, fataya, fatati. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kenapa kok tidak boleh memanggil budak dengan
abdi, budakku. Maka di sini Syekh mengatakan li'anna haqiqatal ubudiyah innama yastahiqquha Allah Ta'ala wahda. Karena hakikat penghambaan itu yang berhak hanya sinten? Allah. Karena al-abdu, abdi, hambaku. Nah ini hakikat penghambaan itu yang berhak memanggil seperti itu hanya Allah. Maka Allah memanggil kita semua sebagai hamba. Apa dalilnya? Dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah kepada budak-budakku, kata Allah, atau hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dalam surat lain, dalam surat ana lupa, Az-Zumar juga Allah mengatakan qul ibadi yalladzi fattaqun. Katakanlah kepada budak-budakku, hamba-hambaku, fattaqun, bertakwalah kalian semua kepadaku. Maka yang berhak memanggil budak siapa? Allah Azza wa Jalla. Itulah kenapa dilarang seseorang memanggil wahai budakku. Sekalian 210 biar banyak sekalian, pendek kan hampir sama juga. Bab hal yaqulu sayyidi. Bab apakah seseorang mengatakan sayyidi, wahai tuanku? Apakah budak memanggil tuannya dengan ucapan sayyidi? Boleh enggak? Gitu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yakulanna ahadukum abdi wa amati. Janganlah salah seorang di antara kalian memanggil budaknya dengan sebutan abdi atau amati. Wala yakulanna al-mamluk rabbi wa rabbati. Dan janganlah seorang budak memanggil tuannya dengan nama Rabbi, wahai tuanku, wa rabbati, wahai tuan perempuanku. Antum perhatikan, Rob itu artinya apa? Tuan, pemilik, pemelihara. Kalau antum panggil ya Rabbana, wahai Tuhanku, maknanya adalah wahai Dat yang memiliki aku, wahai Dat yang memelihara aku. Secara arti kalau budak memanggil tuannya dengan Robbi atau Robbati boleh enggak? Secara arti boleh. Secara arti boleh. Waliyakul, tapi hendaklah seorang tuan mengatakan fataya fatati, dan seorang budak mengatakan sayyidi sayyidati. Jadi diganti, manggil tuannya nggak boleh mengatakan Robbi nggak boleh, tapi harus mengatakan sayyidi, wahai tuanku. Jadi kalau ada kita punya pembantu itu kan punya majikan. Nah, majikannya ini pembantunya bilang apa? Ya sayyidi, wahai majikanku, wahai tuanku. Kenapa demikian? Kullukum mamlukun. Karena kalian semua itu budak. Kalian semua itu budak, kata Rasul. Wa rabbu, dan yang dinamakan Rabb itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang budak tidak boleh memanggil tuannya dengan Rabbi, tapi manggilnya pakai apa? Sayyidi. Kalau laki-laki, kalau perempuan sayyidati. Kalau budak, kalau manggil budak laki-laki fataya atau gulami. Ini tak naik nol lagi. Lundi ki mosku ki. Nah ini, nih ya. Nah ini. Kalau manggil budak laki-laki, kalau manggil budak yang masih anak-anak laki-laki, gulami. Kalau manggil budak perempuan yang masih anak-anak, jariyati. Kalau manggil budak yang sudah usia remaja laki-laki, fataya.
Kalau manggil budak perempuan yang masih remaja, fatati. Gulami artinya apa? Anak laki-lakiku. Jariyati artinya apa? Anak perempuanku. Jadi budak dianggap seperti anaknya sendiri. Ini seperti pelajaran kita yang lalu, pelajaran yang tentang anak yatim. Kata Rasul apa? Kun lil yatim ka'abir rahim. Jadilah engkau kepada anak yatim itu sebagai seorang bapak yang penyayang. Maksudnya anak yatim ini dianggap sebagai anaknya sendiri. Nah ini dengan panggilan ini seakan-akan budak itu adalah anaknya sendiri. Oh alam. Fataya apa artinya? Wahai pemudaku. Fatati bukan fatani. Fatati wahai pemudiku. Apal apa enggak? Ayo. Kalau budaknya perempuan remaja, fatani atau fatati? Fatani terus Pak Nanang. Fatati. Kalau budaknya anak perempuan, jariyati. Kan dinamakan Masjid Nah, jadi jariyah itu dua maknanya. Bisa perempuan dewasa, bisa budak perempuan, bisa juga anak perempuan. Nah, kata Ustaz Ridwan, kenapa al-jariyah itu karena yang nyumbang masjid ini itu adalah seorang janda dari Saudi yang jumlahnya tiga orang. Karena Ustaz Rahmat rahimahullah itu dia dulu bagian dari Dubes Saudi untuk Indonesia. Dia bagian suka ngebangun masjid-masjid seperti Masjid Sunasi itu. Hanya antum lihat Masjid Ibrahim bin Muhammad itu saudara sama Al-Jariyat, bentuknya sama. Kalau antum lihat Masjid Ibrahim bin Muhammad yang daerah Semampir itu mirip plek-tiplek dengan Al-Jariyat. Karena yang bangun sama Ustadz Rahmat. Di plakatnya ada Ustadz Rahmat Wajah Malang gitu. Sama dengan Al-Jariyat itu. Makanya dinamakan Al-Jariyat karena artinya tiga janda perempuan gitu. Terakhir, kalau remaja lagi, fataya, wahai pemudaku. Kalau budak lagi, yang anak kecil, gulami. Hafal ya, minggu depan tes lagi. Ayo, udah sampai sini dulu. Dapat berapa hadis nih? 4 tuh kalau nggak salah. 4 atau 5, masya Allah. Baik, barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Nah. Baik sudah sultan ataupun laki-laki ayah. Dan caranya kan batasan menjadi seorang pemimpin atau nanti bukunya dia menjadi seorang pemimpin. Kalau presiden kalau dia tidak menjabatkan juga tidak menjadi pemimpin atau sultan juga. Kalau orang tua, apakah dia akan menjadi pemimpin sampai akhir hayat atau sampai anak-anaknya mentas atau istrinya meninggal dunia? Dan caranya kan seorang ayah atau orang tua. Wajazakumullah khairan. Baik, pemimpin itu ada pemimpin khusus dan ada pemimpin umum. Pemimpin khusus itu adalah orang pemimpin yang memang jabatan dia seorang pemimpin. Jadi seandainya presiden, DPR atau raja sultan dia sudah nggak menjabat, tetap dia seorang pemimpin secara umum. Mimpin apa? Mimpin mungkin dia punya anak, mungkin dia punya warga dan lain sebagainya. Tetap dia seorang pemimpin. Nah, demikian juga dengan orang tua. Kalau dia udah nggak punya anak, nggak punya istri sebatang kara, tetap dia pemimpin. Pemimpin atas dirinya sendiri. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang dirinya. Di intinya adalah pertanggungjawaban itu yang Allah minta.
Dan seseorang tidak mungkin lepas dari yang namanya pertanggungjawaban. Ngoten nggih? Sampun? Udah nggak ada? Baik. So, oke. Tapi pertanyaan saya kayak istri itu saja. Kan ada seseorang itu yang dicoba dengan istrinya, dicoba dengan anaknya. Kalau istrinya bisa dicerai ya, kalau memang tak boleh gitu. Tapi kalau anak kan nggak bisa. Anak itu kan kayaknya apa ya? Itu kan sudah dari tanggung jawab kita kan. Batasan untuk kita didik anak itu apa? Ya sebatas mampu kita, semaksimal kita atau gimana gitu. Terus kadang-kadang kita itu terlalu belanya anak ya. Padahal anak ini asli nakal. Kita duduk sama guru itu kayak saya itu nggak terima gitu. Padahal saya tanya ke teman-temannya dia orang nakal gitu. Apakah itu termasuk saya itu terlalu berlebihan dalam menyayangi anak atau gimana? Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi dalam masalah anak ya, anak lagi ya. Dalam masalah anak, dan gak cuma anak, kewajiban seseorang itu bukan merubah jamaah. Kewajiban seseorang itu membimbing, memberikan hidayah, apa namanya? Hidayah apa? Bukan, hidayah taufik dari Allah. Satunya lagi? Naam, hidayatul irsyad. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang Ar-Rasul, in anta illa nadhir. Kamu cuman ngasih peringatan aja Muhammad. Cuman bimbing aja, bukan untuk merubah. Maka ketika orang tua ini sudah ngebimbing anaknya dan anaknya nggak berubah, dan dia terus bimbing, dan tugas pembimbing ini sampai kapan? Sampai dia mati. Ya, tugas yang Allah bebankan ke kita itu selesainya sampai mati. Sebelum kita mati, maka tugas ini masih terbebankan di pundak kita dan tidak gugur. Tidak gugur karena apa? Karena memang ini tugas atau ibadah seumur hidup. Nah, ketika seorang orang tua udah ngebimbing anaknya dan qadarullah sampai akhir anaknya tidak berubah, maka orang tua ini dia sudah gugur kewajiban dia di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan anaknya yang akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sebagaimana para nabi, ketika para nabi sudah menyampaikan, kemudian sudah membimbing sampai kapan? Sampai akhir risalah. Kemudian umatnya ini tidak mau ikut, maka gugur kewajiban nabi tersebut. Sudah gugur di depan Allah, karena tugasnya hanya menyampaikan. Tinggal nanti umatnya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Gugur sudah. Makanya Isa bin Maryam tidak dipersalahkan atas orang-orang Kristen yang menyembah Isa. Tidak dipersalahkan dia, karena dia memang tidak pernah mengajari seperti itu. Makanya ketika di akhirat Isa ditanya, "Idqalallahu ya Isa bin Maryam." Allah tanya tentang kepada Isa, "Wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Apa kau mengatakan kepada manusia agar menjadikan dirimu dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka Isa bersaksi, "Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma yakunu li an aqula illa bil haqq," atau kama qala. Kata dia, "Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah aku mengatakan kecuali yang benar. Aku nggak mungkin ngomong seperti itu." Ya udah, gugur, selesai, urusannya selesai. Tinggal nanti orang-orang Nasrani bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi orang tua selama dia membimbing sampai dia selesai masa dinasnya, masa pensiunnya, karena dia nggak mungkin bisa pensiun sampai selesai masa jabatannya, ya ini sebagai pemimpin. Kapan selesainya? Ketika dia mati, maka dia gugur dari tugasnya. Tapi ketika orang tua itu dia tidak ngebimbing orang tua, makanya ada pertanyaan, "Ustadz, apakah orang tua berdosa ketika anaknya melakukan dosa?" Anaknya udah balik,
dan dia berdosa, apakah orang tua kecipratan dosanya? Jawabannya apa? Kalau orang tua tidak menasihati anak ini, maka kemudian membiarkan anak ini, kemudian anak ini melakukan dosa, maka dosanya nyiprat kepada orang tua. Dari segi apa orang tua berdosa? Dari segi tidak mendidik. Tapi kalau orang tua udah ngasih tahu, anaknya suka mabuk misalkan, udah ngasih tahu dan menasihati terus, ternyata masih mabuk terus, maka sudah lepas gugur tanggung jawab orang tua, sehingga mabuknya anak ini, rusaknya anak ini tidak sama sekali tidak memudaratkan atau tidak nyifat kepada orang tua. Kenapa? Karena dia sudah menegakkan kewajiban mendidiknya tadi itu. Ngoten. Jadi kemudian apakah saya terlalu sayang kepada anak saya? Itu manusiawi, jamaah. Setiap orang tua pasti membela anaknya. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam ketika anaknya kafir dibela oleh Nabi Nuh di depan Allah. Ya, apa kata Nabi Nuh? Qala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ini anakku ya Allah. Udah ditenggelamkan sama Allah itu anaknya. Nabi Nuh berdoa, ya Allah ini anakku. Innahu qala inna bani min ahli. Dan anakku ini termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan janjimu benar ya Allah, tapi wa anta arhamur rahimin, tapi engkau zat yang penyayang. Ditegur sama Allah. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Wahai Nuh, itu anakmu bukan termasuk keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu sholih, karena amalnya enggak soleh. Udah dikasih tahu sama Nuh kan, jangan naik ke gunung, naik ke sini, irkam ma'ana, naiklah bersama kami. Udah dikasih tahu, dia nggak nurut, udah selesai. Tugasnya udah dinaikkan Nuh. Tapi dari sisi apa terlalu sayang? Iya, Nuh juga sayang sama anaknya. Itu hal yang manusiawi. Tapi ditegur oleh Allah bahwa sayangnya Nuh kepada anaknya itu adalah kasih sayang yang keliru. Karena anaknya itu amalnya tidak soleh. Demikian juga Ibrahim, bapaknya kafir. Sayang enggak Ibrahim sama bapaknya? Sayang. Ketika bapaknya mati enggak mau nurut sama Ibrahim, apa kata Ibrahim? Saking sayangnya dia, Ibrahim mengatakan, qala sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Wahai bapakku, aku akan mintakan kepada Allah ampunan untukmu. Jadi bapaknya nggak nurut, wah ini udah pasti celaka bapaknya. Tapi Ibrahim sayang sama bapaknya, nggak mau dia celaka. Maka Ibrahim mengatakan, wahai bapakku, aku akan memintakan istighfar kepada Allah untukmu. Maka ditegur oleh Allah Azza wa Jalla bahwa Ibrahim tidak bisa memintakan istighfar untuk bapaknya karena bapaknya kafir. Jadi sayang kepada anak ketika dia salah bahkan kafir sekaligus, itu hal yang manusiawi. Tapi tetap kita punya prinsip, hendaklah kasih sayang ini dibawa sesuai dengan ranahnya. Kalau dia nakal, kalau dia berbuat salah, maka sayang yang betul itu bukan membela dia, tapi mendidik dia. Itu adalah bentuk sayang. Sayang tidak harus membela. Sayang tidak harus dengan pembelaan. Bahkan di antara bentuk sayang dengan cara nasihat. Makanya Syekh Al-Utsaimin mengatakan tentang kisah Ibrahim dan bapaknya tadi itu, di antara bentuk sayang kepada orang tua itu justru dengan cara menasihati. Itu adalah bentuk sayang Ibrahim kepada bapaknya. Berarti kalau Ibrahim tidak menasihati bapaknya, Ibrahim sayang apa enggak? Tahuan dirinya bahwa itu adalah salah. Gitu. Maka ketika dia enggak tahu kalau itu salah, maka itu merupakan fursatun nafisatun, kata buku saya, itu merupakan kesempatan emas bagi dirimu untuk mengajari dia pelajaran baru bahwa itu adalah salah. Itu. Baik. Ngoten nggih? Ya, silakan.
Tapi kemudian dia bertobat dan dia mengatakan pada anaknya yang masih mengikut bapak, dia mengatakan bahwa jangan melakukan seperti itu. Dia menasihati anaknya agar bertobat seperti itu. Nah, ketika meninggal, apakah anak ini misalnya masih masyarakat karena bapaknya sudah menasihati tentang perbuatannya di jiwa anaknya, itu akan menjadi tanggung jawab orang lain. Ini menarik sekali. Tetap nanti Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada orang tua ini, meskipun dia bertobat, akan ditanya kenapa dia melakukan hal seperti itu ketika dulu. Akan Allah tanya. Dan itu merupakan bentuk ujian dari Allah. Tentu ujian seorang muslim di akhirat itu tujuannya untuk apa? Menghapus dosa. Jadi penghapusan dosa seorang muslim itu sampai akhirat, sampai mahsyar. Panasnya dia di mahsyar, siksa kubur, itu merupakan bentuk penghapusan dosa. Tetap akan ditanya. Tapi karena dia bertobat, mungkin pada akhirnya nanti Allah rahmati dia. Karena dia udah bertobat. Jadi orang bertobat itu dosanya nggak akan dihapus oleh Allah. Ya, diampuni bukan berarti dia dihapus, tetap ada di catatan malaikat dan tetap akan ditanya. Tapi karena dia udah bertobat maka diampuni, gitu. Sehingga nanti ketika demikian juga dengan perempuan-perempuan yang berhijrah, artis-artis dan lain sebagainya, apakah dia dapat royalti dosa? Ya, Allah akan tanya dia nanti. Allah akan tanya, tapi karena dia bertobat maka Allah ampuni dosa itu insya Allah. Tapi itu tetap nggak bisa dihapus dari catatan amal. Yang sudah tercatat di catatan malaikat itu nggak dihapus, tetap akan ditanya dan tetap akan dibaca di akhirat. Tapi karena dia bertobat maka Allah ampuni. Sebagaimana hadis tentang Najwa tentang orang yang diajak ngomong berdua oleh Allah, ya kan? Itu kan Allah suruh dia ngebaca kitabnya. Kemudian apa kata Allah di akhir hadisnya? Allah mengatakan, wahai hambaku, sebagaimana engkau dahulu menutupi dosamu, maka pada hari ini aku tutupi semua dosamu dan kau ke surga. Padahal dia aslinya ke neraka, tapi karena dia punya amalan, yaitu dia tidak menceritakan dosa ke orang lain, Allah tutupi dosanya sebagaimana dia dahulu di dunia menutupi dosa dia. Nah, tetap dia baca dosanya, ya kan? Tapi di akhir Allah beri dia syafaat, Allah ampuni dia dan dia masuk ke dalam surga. Demikian juga dan orang tua tadi, dia tetap akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, karena sebab dia anaknya menjadi rusak, harus tanggung jawab itu dia. Tapi karena dia udah bertobat dan dia udah berusaha untuk memperbaiki diri dan memperbaiki anaknya, maka mungkin Allah akan mengampuni dirinya. Sebagaimana dengan mungkin juga sama seperti dengan para sahabat Nabi Alaihissalam, ketika mereka masih musyrik kemudian mereka Islam, maka mereka mengumumkan Islamnya dan menyatakan bahwasannya mereka berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh itu orang-orang musyrik tersebut. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.